Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ardian Restu dari PT Evaluasi Citra Utama sebagai application engineer. Di sini saya ingin sedikit sharing tentang produk Advantech, yaitu yang tentang ADAM 3600 IRTU Intelligent Remote Terminal Unit. Nanti ada beberapa fitur yang ingin kami sedikit bagikan mungkin pada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin mengetahui itu tentang produk Advantech seperti itu. Ini secara sekilas tentang IRTU ya, Power Digital IT Solution. Di sini ada beberapa keunggulan yang akan kita tampilkan dari sisi engineer, operator maupun eksekutif. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan. Yang pertama adalah tentang remote diagnosis dan maintenance. Jadi di sisi engineer itu akan memudahkan untuk menganalisis dari peralatan yang ada seperti itu. Kemudian tentang operator, yaitu nanti dimungkinkan sangat membantu pihak operator dalam monitoring maupun controlling seperti itu. Sedangkan yang eksekutif ini lebih ke arah visual management, di mana nanti pihak manajemen akan mengetahui track recordnya seperti apa dari hasil monitoring maupun kontrol menggunakan ADAM 3600 seperti ini. Selanjutnya ini tentang beberapa overview sekilas dari produk ADAM 3600. Itu merupakan web-based SCADA software. Itu nanti kita building dengan SCADA software. Kemudian dalam produk ADAM 3600 nanti udah input dengan I/O modul ya. Di sebelah kiri ini merupakan bagian I/O modul, sedangkan ini merupakan bagian main. Jadi nanti di sini ada LAN, ada power dan sebagainya. Ini secara sekilas tentang produk ADAM 3600 all one design, yaitu sangat simpel ya, bisa dibilang ini bisa dibilang seperti mini PLC, seperti bisa dilihat dalam presentasi. Ada beberapa keunggulan dari produk kita. Yang pertama ini sudah ada memorinya ya, yang DDR3 ini 256 MB, kemudian dilengkapi dengan 1 GB microSD sudah built-in. Kemudian ada SD card juga, ada slotnya untuk SD card, USB 2 dan VGA seperti itu. Kemudian ini sangat mudah untuk pemrograman, bisa menggunakan SDK for si programming ya, maupun menggunakan yang soft logic untuk IC 61313 seperti itu. Kemudian produk ini juga support beberapa protokol, bisa Modbus, ada serial, ADU, TCP, DNP3, dan IC yang untuk power ya, yang sebelah nomor 3 ini. Kemudian ada OpenVPN, NTP, ada RESTful IP, HTML5. Ini semuanya sudah ikut dalam produk ADAM 3600 seperti itu. Ini untuk komunikasinya ada 2 wire. Yang pertama untuk RS485, kemudian satu wire itu 232 atau 485. Bisa disatukan atau bisa digunakan yang 232, bisa di B9. Kemudian juga dilengkapi dengan RJ45 yang flash Ethernet 2 port ya, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Kemudian ini nanti udah input dengan I/O nya, ada 8 AI, ada 8 D dan 4 DO seperti sekilas ini. Kalau untuk software-nya tuh produknya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di monitor. Kalau untuk software-nya seperti ini, untuk hardware-nya ada beberapa bagian ya. Ini yang bawah ini untuk RS485, ini untuk power. Nah di sini ada 2 ya, bisa 232 atau 485, dan sebelah sini bisa VGA seperti itu. Kemudian bagian atasnya ini ada untuk LAN 2 port Ethernet. Kemudian ada juga yang sebelah kiri ada beberapa analog. Kemudian juga yang di atas juga ada analog. Nah ini adalah digital input. Nanti ada di slide selanjutnya. Nah ini tentang datasheet yang ada di produk ADAM 3600. Ada 2 RJ45 tadi yang sudah sekilas kami tunjukkan. Kemudian ada sistem LED. Nanti sangat mengetahui bagaimana keadaannya, kondisinya, lagi ada trouble kah atau seperti apa, nanti juga termonitor dalam LED-nya, ada statusnya. Ada VGA, ada COM1, kemudian ada power,
ada Commodore dan 3 ini untuk 485, kemudian 4 channel DO, ada 4 channel AI, ada kemudian 4 channel AI yang di atas, ini 4 channel AI di bawah, dan 8 DI. Dan ini ada IO expansion module, artinya nanti dapat di-expand sampai 4 modul penambahannya, dan itu pun custom bebas, bisa AI atau DI seperti itu. Ini tentang tadi sekilas tentang IO modulnya, ada beberapa tipe. Ini yang mainnya ada 8AI, 8DI, 8DO, ini dan mainnya ada 3500 J2G. Kemudian nanti yang bawahnya ini merupakan expansion modulnya, bisa dipilih, bisa menggunakan AI, yaitu ada 307, kemudian thermocouple bisa menggunakan 308, ada yang analog output bisa menggunakan 3624 analog output ini. Kemudian ada yang isolation ini lebih ke arah dia lebih untuk mencegah dari noise-nya ya, jadi lebih bisa terisolasi seperti itu. Kemudian ada 3656 itu DO, ada 8 DO. Ini ada referensi maksimal AI itu 24. Jadi misalnya nanti ada 24 AI nya lebih tidak bisa, jadi maksimal di AI itu 24, maksimal AO 16, kemudian maksimal DI nya 40 seperti itu. Kemudian terakhir ada maksimal thermocouple itu sebanyak 12. Ini tentang sistem arsitektur dari ADU ya. Yang sebelah kiri ini merupakan SCADA, kemudian yang tengah ini adalah server dan database, yang terakhir adalah pihak ketiga yang third party, bisa cloud, baik private maupun public seperti itu. Di bawah ini ada beberapa equipment, bisa dari PLC, ada dari tower light, ini ke arah mesin produksi, kemudian ada proximity sensor, ada CT, kemudian ada mesin temperatur, dan terakhir motor current. Di sini ada beberapa jenis, ada mesin condition monitoring, ada production rate, ada equipment status monitoring, tergantung dari nanti mana yang akan dimonitoring seperti itu. Bisa dari PLC maupun dari instrumen yang lainnya seperti itu. Di sini ada DNP3, ada IC 60870, ini merupakan protokolnya, dan juga ada Modbus, tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ingin dikontrol seperti apa. Kemudian ada FTP, lebih ke arah file transfernya, kemudian ada DBC, dia lebih ke arah database. Jadi bagaimana nanti database akan digunakan menjadi record seperti itu. Terakhir adalah private cloud maupun public cloud, ini lebih ke arah penyimpanan yang terparty ya, seperti itu. Nanti untuk transmisinya kita protokolnya menggunakan MQTT, sedangkan untuk private atau public itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Bisa kalau public itu seperti Azure, kemudian AWS dan macam-macam. Ini merupakan awal ya lahirnya berterakannya di produk kita, ada 1300, bisa di transport monitoring, ada di truck, kemudian ada di rotating monitoring, bisa di greenhouse, ada di oil and gas, di station, substation ID, remote pump station, dan building energy saving. Artinya ini sudah mengcover beberapa proses di manufacturing ya. Ini sekilas tentang aplikasi dari produk Adam 3200, bisa dilihat di sini. Ini merupakan field instrumen, ada yang water level gauge, ada electric valve, ada piezo, ada flow, ada switch, ammeter. Ini nanti semua dari field instrumen dikonfigurasi, dikumpulkan dalam satu proses Arduino di sini. Nanti semua dikolek datanya, kita bisa mengambil datanya itu dari field instrumen untuk transmisi ke control room. Ini kan kalau jaraknya lumayan jauh ya, kita menggunakan GPS. Dalam Adam 300 juga provide bisa WiFi, ada GPRS maupun yang 3G seperti itu. Jadi nanti kita tidak perlu khawatir kalau misalnya jaraknya terkendala sangat jauh ya. Mungkin nanti bisa jadikan sedikit saja ke rekan-rekan yang lainnya juga. Jadi untuk transmisi datanya bisa menggunakan GPRS, ada 3G maupun yang wireless. Kalau wireless itu terbatas untuk intervalnya, yaitu sangat rendah, sekitaran 100 meter seperti itu. Ini merupakan Smart Agriculture with Adam 3200, nanti bisa digabung dengan produk Atlantic yang lainnya ya. Ini ada Ethernet, yaitu Adam 6000 series,
Ini bisa juga Smart I/O modul, ada yang serial 485, dia ada 4000 series. Kemudian ada yang ZigBee, ini juga bisa nanti kita korek datanya dalam 1 GB, itu ada 3600. Kemudian ada yang WISE seperti itu, ini yang WISE 4000 series. Jadi semua device yang ada di sebelah kiri itu bisa dikumpulkan dalam 1 GB, yang artinya ada 4500. Selain GB, dia juga berfungsi sebagai data login juga seperti itu. Untuk teknologi yang digunakan ada wireless, ini pakai wireless, ada APGN, kemudian juga ada yang menggunakan yang 2G maupun 3G. Ini sedikit analisis tentang kompetitor kita ya. Yang bagian sebelah kiri ada Signet dan Etrol. Di kita keunggulannya itu yang pertama ini ya, memorinya lebih banyak, yaitu sekitar 256 MB. Kalau yang rekan kita itu kompetitor kita masih di bawahnya ya, ada yang 16 MB, 16 MB, ini yang 256 MB masih yang main kelas seperti itu. Ada storage-nya kita sudah sampai 1 GB micro SD, kemudian 1 SD card slot for data backup, jadi nanti ada penambahan SData card slot-nya. Kemudian kalau yang lainnya itu masih bisa dibilang masih minim ya, yang ini masih belum. Kemudian yang terakhir wireless communication, kita sudah support untuk GPRS, ada 3G, ada 4G, Wi-Fi dan ZigBee, yang lainnya masih belum digunakan ya. Kemudian untuk I/O supportnya kita ada include untuk serialnya 232.485, 2 ya pada beberapa tambahan, dan USB, RJ45 maupun VGA seperti itu. Secara sekilas untuk I/O supportnya sama ya, bisa dibandingkan dengan rekan-rekan yang lainnya atau kompetitor yang lainnya masih sama. Untuk komunikasi protokol juga sama, ada Modbus, ada RTU, ada TCP, DNP3 juga sama, ada IP4, IP6 sama semua, dan ada 104 gitu. Kemudian yang terakhir ini ada support I/O slot, 4 slot IE, thermocouple, AO, DI, dan DO. Kalau ini lebih ke arah 2 kali intertrack, I/O, dan 1 CAN. Untuk operating temperaturnya semua dalam temperatur yang sama, minus 40 sampai 70 Celcius. Ini tentang offering informasinya. Ini merupakan part dari Adam 3600. Ada sudah dari 8HI, 8DI, 4DO dengan maksimal penambahan password tadi. Kemudian untuk WiFi ini terpisah ya dari yang intensif AQ-nya. Bisa nanti rekan-rekan perlu order, harus diperhatikan juga untuk part number yang dikategorikan aksesoris. Soalnya WiFi solution atau GPRS solution ini terpisah untuk part numbernya. Kalau WiFi part numbernya sekian, tergantung nanti kebutuhannya, bisa pakai Outflash mini card atau yang menggunakan yang support VGN seperti itu untuk wirelessnya, dan penambahan untuk SMA kabel seperti arah konektornya. Kemudian 2 dBi antena for testing. Ini untuk antenanya exclude ya, mungkin nanti rekan-rekan kalau ibu bisa membandingkan. Ini udah exclude ya dulu sama ini. Kalau ini cuma dapat ininya aja, kalau di atas cuma ini aja seperti itu. Kalau yang GPRS nanti untuk antenanya juga beda dengan yang WiFi seperti itu. Yang sebelah kiri bawah ini merupakan I/O modul tambahannya. Ada yang 8 channel digital input, ada 8 channel digital output, 4 channel analog input, dan 3 channel thermocouple. Kemudian yang terakhir adalah 4 channel analog output. Ini merupakan software yang sudah include di Adam 3500. Tapi kalau software ini harus bundling ya. Kita ada namanya di SRP, mungkin nanti bisa di googling untuk ada teman-teman. Kalau ini ada bundling harus include dengan ini. Ya pasti terpisah. Ada yang punya bundling, mungkin nanti bisa teman-teman bisa tanya ke rekan-rekan juga. Ini udah artinya sangat dimudahkan ya, kita udah support ke HTML5, kita bisa mengakses pakai web server, kemudian SQLite ini di arah database-nya. Sedangkan yang sistem diagnosis, monitoring, alarm, recover ini semua sudah dalam sini. Jadi kita sangat dimanjakan bisa dibilang ya. Kita dapat menganalisis, kemudian monitoring, memberikan alarm atau trigger dan sebagainya.
Ini protokol lebih ke arah nanti komunikasi dengan device yang lainnya, lebih ke arah instrumen, ada DNP3, IC60, waspada dan sebagainya. Yang atas ini merupakan database yang berhubungan dengan cloud, sangat dimungkinkan ya. Ini nanti untuk penyimpanan bisa menggunakan cloud seperti itu. Nah, sebelah kanan ini merupakan bagaimana nanti kita akan kalkulasi, bisa menggunakan penjumlahan, pengurangan, pembagian dan sebagainya. Untuk kalkulasi ini biasanya lebih kita gunakan nanti penggabungan dari satu tag IO dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian ada IC, ini juga ada kontrolnya, ini dan user interface-nya yang bawah. Ini strukturnya, tadi ada control, ada web server, ada logger, ada protokol, ada cloud connection. Tadi kita bisa melakukan controlling ya, untuk menggunakan ada 300, kita bisa melihat di web servernya. Ini sudah sangat user friendly kalau bisa dibilang. Ya, kita tidak perlu mengcoding dan sebagainya, cuma kita tinggal pakai drop aja. Nanti untuk codingnya cuma bagaimana nanti kita menghubungkan dengan PLC atau yang lainnya, tinggal triggernya seperti itu. Logger nanti untuk penyimpan database, protokol yang kita gunakan tadi ada beberapa macam protokol, kemudian ada cloud connection, nanti lebih ke arah penyimpan data secara cloud seperti itu. Ini nanti merupakan gambaran dari software X-Link tadi. Sekilas tentang gambaran softwarenya, kemudian nanti kita bisa membagi ada IO tag, ada synchronize tag, ada capacity tag, ada tag seperti itu. Nanti kita juga bisa melakukan data akuisisi, ada diagnosis, ada kalkulasi dan exchange seperti itu. Ini merupakan sekilas tentang tadi X-Link ya. Ini merupakan konfigurasi X-Link. Nanti bisa dilihat sendiri atau mungkin bisa kita sharing untuk konfigurasinya. Bisa menggunakan TCP IP atau ZigBee atau serial. Kemudian kita bisa mendefinisikan jenisnya seperti PLC. Kemudian ada parameter. Selanjutnya kita bisa memilih jenis analog atau digital seperti itu. Kemudian kita bisa mengetahui untuk jenis IO tag-nya, kemudian kita bisa mengenerate ya untuk IO tag-nya, ada analog, kemudian ada bisa value-nya berapa, ada address berapa, dan terakhir untuk konversinya seperti apa. Ini skala tag-nya juga diperlukan untuk pembacaannya seperti itu. Ini lebih ke arah translate pro datanya, bisa menggunakan data scaling, jadi data analog nanti kita scaling dulu untuk mengetahui nilai aslinya. Kemudian ada calculation tag, di mana nanti ada beberapa penggabungan tag jadikan satu main tag, jadi nanti kita bisa menambahkan dengan calculation tag seperti itu. Kemudian ada user tag dari internal OP, kita akan mengetahui user tagnya seperti apa. Ini tentang 28 system tag help you. Ini merupakan 28 system tag, ada yang wireless connection, ada yang wire connection. Yang ini merupakan sistem, kemudian yang bawah itu wireless connection, yang terakhir adalah wire connection. Jenis-jenis 8 system tag seperti itu. Ini nanti aplikasinya bisa import to logger, ada link to program, ada link to protokol, ada online web page. Ini untuk software yang bisa kita program atau bisa menggunakan ladder, ada yang bisa function block, ada instruction list, ada structure tag, ada sequential function chart. Ini semua sudah include dalam tadi yang dalam X-Link software tadi ya. Ini sudah satu paket, sangat memudahkan kita ya, ada ladder, ada function block, kemudian ada SFC, sangat familiar ya kalau menggunakan ladder atau function block seperti itu. Ini merupakan bagaimana nanti kita ingin monitoring ya. Ini merupakan tampilan overview aja, bisa kita monitor menggunakan smartphone, kita bisa menggunakan tablet, maupun kita bisa menggunakan laptop ataupun PC. Ini semua tampilan akan dimonitor menggunakan beberapa device
gitu ya. Syaratnya nanti ya kita harus satu jaringan kalau bisa menggunakan ini ya, menggunakan device yang lama. Ini merupakan integrasinya di dalam software X-Link. Kita bisa nanti mendefinisikan jenis protokolnya seperti apa. Seperti apa, kemudian nanti kita ingin mendefinisikan ada uplink, ada downlink. Kalau ini udah uplink ya, di Modbus server ada DB3, ada WSPADA, ada IC 104, kalau ini standar. Nah ini merupakan nanti bagaimana kita interface with the world, yaitu ada fiturnya, ada beberapa keunggulan bisa menggunakan DB3, kemudian Robust Intelligent Open Protocol for RTU. Jadi dengan adanya software ini sangat memudahkan kita untuk menerapkan jenis ini ke aplikasi manufaktur dan memudahkan baik pihak engineer, operator maupun pihak manajemennya untuk memaintain atau monitoring atau memberikan kontrol pada device-nya seperti itu. Ini selanjutnya tentang WSPass X-Link-nya. Ini merupakan WSPass arsitekturnya, yang di bawah ini merupakan produk Advantech, yaitu ada web access, ada WSPass X-Link. Kemudian nanti kita naiknya ke PAS, yaitu ke cloud service-nya. Kalau di Advantech untuk cloud-nya itu WSPass SaaS seperti itu. Dan ini merupakan IoT, SRP-nya bisa macam-macam, ada SR, ada UII, ada ENSAS, IMS. Mungkin nanti yang lainnya ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini merupakan WSPass X-Link-nya. Kita bisa mengetahui dari beberapa connectivity, bisa menggunakan Modbus, PLC, CNC. Ini beberapa jenis brand PLC atau CNC ya. Ada Honeywell, Siemens, Mitsubishi, Schneider, Omron, Panasonic, ABB, ada GE, kemudian ada Wabu, ada EBI, ada Yokogawa. Dan dari semua device ini nanti kita bisa mengambil semua datanya ya. Kita nggak perlu khawatir. Misalnya di lapangan itu banyak istilahnya kayak campur brand gitu ya. Kita sangat memungkinkan bisa menarik semua data yang ada di lapangan seperti itu dengan menggunakan Adam 3600 seperti itu ya. Kita bisa mengetahui meteringnya, kemudian database, ada OPCDA maupun UA ya. Di A maupun UA, kemudian ada sensing, lebih ke arah sensornya, ada third party device. Yang terakhir nanti kita data processing, jadi dari data-data yang ada di field, di lapangan atau di yang downlink, kita bisa melakukan pemrosesan, bisa menggunakan untuk ada scheduling, kemudian bisa menggunakan local data flow, code mapping, dan macam-macam lah, tergantung dari kebutuhan maupun konfigurasi dari perusahaan Bapak Ibu. Yang terakhir adalah data public service. Kita bisa produk tadi 3500 sangat provide atau menyediakan hubungan ke cloud, bisa pakai public cloud atau private cloud. Jadi kalau public bisa WSPass, punya Advantech, dan ada Azure, AWS, punya Amazon. Kalau private cloud tergantung dari perusahaan Bapak sendiri seperti itu. Ini merupakan mesin to intelligent energy and environment solution. Jadi ini merupakan beberapa other istilahnya other manufaktur ya. Bisa ada water, environment, ada power and equipment, aviasi. Jadi dari gambar ini diibaratkan seperti ini. Ada 3500 atau produk yang X-Link ini dimungkinkan sangat
memberikan manfaat atau kita bisa melakukan monitoring maupun kontrol dengan brand yang lainnya di luar Advantech. Jadi misalnya di pabrik Bapak Ibu ada banyak brand, kita bisa melakukan controlling maupun monitoring menggunakan Adam 300 atau software S-Link seperti itu. Software S-Link tidak hanya di Adam 300, namun juga bisa di Echo maupun yang lainnya seperti itu. Ini merupakan akses nya, ini lebih ke arah cloud-nya seperti itu. Ini merupakan edge integrated solution. Ini yang bawah ada sensing, ada data collection, ada power generator, inverter, power bank, low voltage, ada aviasi, cooling mesin, ada heat pump, water pump, kompresor. Ini beberapa sensing yang di field ya. Nanti bisa kita ambil sebuah datanya menggunakan produk Adam 300 atau Echo. Kalau Echo ini hanya digunakan untuk serial maupun Ethernet, sedangkan ATU Adam 300 itu bisa tadi ada Ethernet, ada RS485 dan ada penambahan I/O. Bisa dikatakan ini merupakan mini PLC. Dan kita bisa dari ATU kita kirim datanya ke cloud juga bisa seperti itu. Jadi dari Adam 300 kita bisa menggunakan local server maupun menggunakan cloud server, tidak perlu khawatir ya. Ini merupakan IoT based power generation data collection. Jadi data-data yang ada di lapangan itu macam-macam protokol ini. Ada Modbus, ada IC 60870 104 ya, ini untuk protokol 104 power. Ada Modbus, ini Modbus TCP. Jadi semua datanya kita collect dalam satu gateway. Ada data logger, data collection. Dari data collection nanti kita ingin pakai visualisasi langsung bisa, kita menggunakan web visualization atau kita simpan di cloud service juga bisa. Ini merupakan SCADA ya, SCADA based power consumption monitoring system. Jadi beberapa Modbus, ini ada Modbus pakai yang serial tadi yang sebelumnya TCP. Kalau ini merupakan Modbus serial 485, ada DLT645. Dari beberapa device kita ingin konfigurasi dalam satu logger bisa menggunakan Echo, yaitu Echo 1000 series dengan H-Link yang pastinya untuk konfigurasi. Ini nanti kita datanya dari brand yang berbeda ataupun device yang berbeda, kita bisa melakukan pakai daisy chain. Jadi tidak perlu khawatir, dalam satu port ini tuh maksimal sampai 32 device. Nanti kita adresin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Satu line serial 485 itu bisa mengcover 22 device seperti itu. Nanti kita bisa dari sini langsung kita mau ambilkan data visualnya bisa menggunakan web browser. Kemudian kita juga bisa mengcombine dengan SCADA server seperti itu. Ini juga hampir sama dengan sebelumnya. Ini ada Modbus, ini ada yang DLT 645, ini ada macam ya, tadi ada 2 ya, ada 3 DLT 645, ada Modbus, ada MP3. Jadi dari satu serial kita bisa mengcover beberapa protokol. Ada MP3, ada Modbus, ada 45 dan masuk ke dalam gateway kita. Bisa pakai Adam 300 atau Echo. Dari Echo nanti keluar satu protokol tergantung kebutuhan, bisa pakai yang Modbus, bisa pakai MP3, mau pakai yang lainnya seperti itu. Ini hampir sama juga MP3 dengan LAN dengan 104. Nanti kita collect semua data yang ada di field, kemudian masuk ke dalam data logger, bisa data GB, dan dari data GB nanti bisa kita tampilkan atau visualisasikan di web browser seperti itu. Nanti untuk cloud-nya menggunakan MQTT. MQTT merupakan protokol ya untuk komunikasi ke cloud-nya. Nah, di sini produk Adam 300 harus menggunakan H-Link untuk bisa
membaca yang ada di dalam bawah-bawahnya seperti itu. Selanjutnya mungkin akan saya sedikit ambil contoh tentang penerapan dari ADAM 3500 di berbagai industri. Ini sama juga ya, tadi ada beberapa contoh, ada yang menggunakan avometer, kita combine dengan piezometer untuk serial, bisa kita looping nanti serialnya dari beberapa device, kita pakai satu serial dengan catatan maksimal dari satu serial ini, satu port R985 itu 32 device, jadi sangat lumayan banyak ya bisa dibilang. Kemudian ini nanti ada yang pakai DO, ada electric valve nanti untuk kontrolnya, ini untuk bacaannya bisa nanti kita combine ya, ini beberapa teknologi, ada Zigbee juga. Dari beberapa sensor ini kita ambil datanya menggunakan teknologi Zigbee ini wire, kalau bio sama ini wire semua, kalau ini wire juga hardwire intinya. Kalau ini Zigbee, jadi data semua yang ada di lapangan nanti kita kumpulkan dalam satu data gateway. Dari data gateway nanti kita ingin transmisikan data ini ke server ya, bisa menggunakan 3G atau GPRS, dan sangat ini pun datanya ya bisa real time, tidak perlu khawatir, tergantung nanti kita itu bisa setting untuk transmisi datanya seperti itu. Nanti kita lakukan real time monitoring ini dalam wheel ya, kita bisa lakukan monitoringnya. Ada diagram analisisnya, kita bisa mengetahui untuk parameternya ada yang alarm atau tidak, itu kita bisa mengetahui. Dari pihak operator tinggal men-setting mana sih yang mau ditanjurkan seperti itu. Ini ada keunggulan, ada feature dan benefitnya, sangat mudah ini untuk flexible I/O solution, jadi sangat fleksibel untuk I/O solusinya, bisa kita combine pakai wire atau pakai wireless. Kemudian ada modularized wireless design yang support, modulnya yang support dengan LTE, 3G, GPRS, Wi-Fi, dan Zigbee. Kemudian ini sudah seamless integration with SCADA system, jadi sangat mudah nanti kalau misal kita ingin mengintegrasikan dengan SCADA seperti itu ya. Dan yang terakhir ini pasti di produk kita itu sangat produk Advantech, sangat support dengan beberapa protokol, multiple protokol support seperti itu. Ya mungkin itu aja yang dapat kami share pada kesempatan kali ini ya. Mungkin selanjutnya untuk materi atau produk yang lain kami ingin review mungkin di presentasi atau di kesempatan yang akan datang. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang telah menyaksikan baik nanti secara live maupun yang lainnya. Apabila nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan ada keperluan atau kebutuhan bisa mengunjungi kantor kami yang di Surabaya, tepatnya di Rukan Pegaraya ya, kemudian di Blok H30, atau mungkin nanti teman-teman bisa telepon ke Evorel dan maupun seri-seri kami welcome. Misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan ada kebutuhan terkait dengan produk automation maupun pihak produk untuk PC, kita sangat welcome untuk diskusi seperti itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya, baik perkataan maupun yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.